leluhur. Manakala tidak bisa terwujud tahun 2024-2025, niscaya sudah tidak ada harapan lagi Indonesia akan menjadi mercusuar dunia atau menjadi pusat dan puncak peradaban dunia. Peluang kita menjadi negara maju, peluang kita menjadi negara maju itu ada dalam 13 tahun ke depan. Dalam sejarah peradaban negara-negara yang saya lihat, memang kesempatannya hanya sekali. Kesempatannya hanya sekali dalam sejarah sebuah peradaban bangsa. Begitu kita keliru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju. Hati-hati mengenai ini. Hati-hati. Sebenarnya siapa sih yang akan menjadi presiden di periode 2024? Kalau untuk dari ciri-ciri, keturunan dari mana yang jelas masih dari tanah Jawa ya. Kalau untuk keturunan, beliau masih keturunan dari Mataram. Dari kerajaan Mataram. Orangnya sederhana. Kalau dikatakan masih muda sih enggak ya, tapi setengah baya. Insya Allah beliau orangnya amanah. Dan juga bisa memimpin atau bisa meneruskan pekerjaan dari presiden sebelumnya. Beliau itu kalau dalam segi keagamaannya itu sangat kuat ya, karena memang beliau itu pintar mengaji. Bahkan dalam kesehariannya jika ada waktu yang kosong, selalu dihabiskan dengan mengaji. Sesibuk apapun pasti akan diluangkan dulu waktunya untuk mengaji. Jadi bisa dikatakan tiada hari tanpa mengaji. Setengah baya ya, kalau setengah baya itu berarti antara sekitar 40-50-an. Kalau setengah baya. Jadi bisa dikatakan nggak muda, nggak juga tua. Enten Pak Ganjar, enten Pak Anies, enten Pak Prabowo. Nah, bayangannya jenengan di antara ketiga tiang kang kula sebutaken nau napa setunggale badhe dados presiden, Mbah? Ketingale lho miturut panjenengan lho. Tapi ketiga-tiganya itu gambarannya belum bisa ditentukan. Masih sama kuatnya. Sama-sama kuat. Nah, tapi di ujung selatan tuh ada sinar satu. Ujung selatan. Tapi belum kelihatan, tapi sinarnya kuning. Dipikir dewe dulu. Ya, gambarannya Mbah No belum bisa ditentukan, sama-sama kuat, tapi di ujung selatan ada sinar kuning yang memancarnya lebih tinggi dari yang tiga itu. Ya, ketiga itu masih sama kuatnya, tapi di ujung selatan ada sinar kuning lebih tinggi dari ketiga itu. Tapi prediksinya Mbak Sono akan lebih baik ketimbang yang hari ini, maksudnya akan menjadikan Indonesia menjadi lebih baik nanti ketika terpilih. Ya, jawabannya Mbak No lebih baik. Oh, lebih baik. Ya, tidak bertolak belakang dengan Jokowi, Mas. Ya. Ada salah satu tokoh yang mempunyai ide cemerlang untuk bisa meneruskan tugas dan keinginan dari Bapak Besar Soekarno yang ingin bisa membayar sebagian hutang negara dari hasil kerja keras dan ide cemerlangnya, bukan hanya dari hasil uang rakyat. Berdasarkan keyakinan Eyang Jati ini, siapa kira-kira figur ya yang akan memakmurkan negara Indonesia ini nantinya? Figur yang bisa memakmurkan Indonesia itu kemarin saya sudah beri ancang-ancang kepada seseorang yang berani mencalonkan RI 1. Tapi begitu gandrung pengen membuat Indonesia itu ijo royo-royo, hebat ini. Membawa dua ini. Ini nanti sebagai pelaksanaan yang dikasih Bung Karno Jatisuk sing neruske Bapak. Kalau neruske berjuang politik enak ngomong. Bagaimana supaya kaum marhen itu bisa makan? Ini nanti jalannya Dek ya. Kaum marhen bisa makan jalannya ini. Ini pohon namanya pohon nyamplung. Nah, pohon nyamplung itu penyerap karbon. Di Eropa, negara 13 negara itu karena pabrik-pabrik itu kan butuh penyerap karbon. Nah, ini nyamplung ini Dek. Nyamplung ini kalau buahnya dibuat atau ditanam di tempat-tempat itu udah menyerap karbon. Berarti dia memperbaiki udara. Memperbaiki udara yang dibutuhkan orang Eropa. Kaltropiningit akan membawa ke sana, dan ini adalah dari lembah Gunung Arjuna. Dari lembah Gunung Arjuna, ya.
Ya, bisa dikatakan orang yang tidak disangka-sangka. Karena yang diramaikan sekarang ini banyak kan ya. Dari mulai orang-orang hebat. Tetapi nanti yang jadi bisa dilihat dan orangnya yang tidak disangka-sangka. Sedikit pun tidak ada cita-cita untuk menjadi seorang pemimpin besar. Pasti nanti akan muncul, Mbak, sosok yang mempunyai ciri-ciri seperti itu. Pasti. Pasti, Mbak. Pasti. Ya dari siapapun jani. Ora pandang bulu, ora pandang agomo. Jadi ini ora sah pinter-pinteran. Iso-isoan le saiki iki. Pinter digolekne wong pinter, tapi ora iso nata negara percuma ya. Wong sederhana tapi iso nata negara kuwi sing digoleki. Untuk sekarang ada perkembangan bagus yang memang saya lihat insya Allah 99% ya kemungkinan besar beliau yang akan jadi, yaitu sosok yang sangat sederhana, dicintai banyak masyarakat, orangnya luas, dan orang itu orang Jawa tapi masih ada keturunan dari seberang. Sangat kuat walaupun bisa dikatakan nggak terlalu banyak dukungan dari partai, tapi orang ini kuat karena memang kita melihat ke dalam haknya gitu ya. Karena yang saya lihat walaupun baru-baru orang ini terjun ke dalam politik, nggak dulu-dulu, kalau yang lain kan kebanyakan yang udah berbobot gitu ya, udah paham dalam segi politik. Kalau ini kan baru, tapi beliau itu walaupun baru sangat memahami situasi dan kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak.